Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita sedang menghadapi COVID-19. Tentu persoalannya adalah bagaimana kita melindungi diri kita, keluarga kita, kemudian lingkungan, masyarakat, komunitas yang berada di sekitar kita. Ya. Tentu dari persoalan itu ada beberapa hal yang sekarang ini sedang menjadi persoalan. Salah satu di antaranya adalah vaksinasi. Dalam ilmu kesehatan masyarakat, kita mengenal ada istilah 5 tingkat pencegahan atau 5 level prevention menurut Liefeld and Clark. Yang pertama adalah bahwa dalam melakukan pencegahan itu diawali dengan health promotion, yaitu promosi kesehatan. Itu seperti sebagaimana yang sudah dilakukan, ada yang 3M, 5M, ya, yang mana ini sudah tersosialisasi di masyarakat. Yang menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan ya tidak keluar rumah. Ya. Nah, ini sudah dilakukan. Ini karena berkaitan dengan promosi kesehatan, health promotion ini. Ya. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan specific protection, ya, perlindungan khusus yang saat ini gunakan adalah vaksin. Ya, ya ini merupakan upaya dalam rangka melindungi kita, ya, individu, keluarga, komunitas dan masyarakat secara luas yang terkait dengan penularan COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga adalah early diagnosis and from treatment, yaitu diagnosis awal ya terhadap tanda dan gejala penyakitnya. Kemudian ya kalau misalnya sudah ada tanda dan gejala seperti suhu tubuh yang tinggi, kemudian batuk pilek, kemudian sampai pada penciuman, ya, hilangnya rasa penciuman, kemudian sampai diare, maka itu sudah ada tanda dan gejala yang harus cepat segera dibawa ke tempat pelayanan kesehatan untuk dilakukan pengobatan. Kemudian yang keempat adalah disability limitation, ya, yaitu membatasi, ya, jangan sampai ini berlarut dan membahayakan kesehatan bagi individu yang bersangkutan, ya, termasuk ya keluarga dan orang yang berada di sekitarnya. Ya, harus dibatasi interaksinya, pergaulannya, ya. Maka harus dilakukan ya, isolasi terhadap yang bersangkutan supaya tidak menularkan kepada yang lain. Dan yang kelima adalah rehabilitation, ya, rehabilitasi, ya, pemulihan sebagaimana yang dilakukan pada saat ini. Maka oleh sebab itu penting kita mempelajari berkaitan dengan vaksinasi ini, karena itu terkait dengan 5 level prevention pada level specific protection. Ini merupakan hal yang biasa pada dekade ini dalam upaya melindungi masyarakat dari terpapar COVID-19. Memang sebelumnya kita sudah mengenal beberapa vaksin, tetapi kali ini kita akan membahas vaksin yang terkait dengan COVID-19 atau COVID-19 ini. Ya. Karena saat ini memang orang sering membicarakan berbagai vaksin yang digunakan di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membicarakan atau membahas tentang inactive vaksin atau vaksin yang tidak aktif. Ya. Jadi jenis vaksin ini, jenis vaksin COVID-19 yang dikembangkan dengan metode ini adalah vaksin yang umumnya buatan dari China, ya, yang kita kenal, yang sudah divaksinasi kepada masyarakat Indonesia, yaitu vaksin Sinovac dan Sinovac. Nah, pada vaksin ini termasuk dalam kategori inactive vaccine, ya. Adapun teknologi inactive vaccine ini yaitu berasal dari virus, ya, yang sudah dilemahkan sehingga virus itu tidak memberi dampak, ya, kepada seseorang yang diberikan vaksin. Ya, yang dilemahkan bisa saja bahwa vaksin itu tidak
mampu berkembang, tidak mampu menularkan, dan tidak mampu bereaksi atau merespon yang dapat menimbulkan bahaya bagi seseorang. Metode ini sebenarnya sudah sangat lama dikembangkan ya oleh para ilmuwan, dan vaksin semacam ini yang sering digunakan ya. Nah, vaksin COVID-19 ini jenis ini seluruhnya yaitu berkaitan dengan virus corona atau yang dikenal dengan SARS-CoV-2 ya, atau several respiratory syndrome COVID-19 ya, atau SARS-CoV-2 ini berkaitan dengan generasi kedua ya, yang dapat menyebabkan penyakit COVID-19 ini. Namun dalam perkembangannya virus ini sudah dimodifikasi ya secara kimiawi untuk dinonaktifkan, sehingga tadi tidak memberikan dampak atau pengaruh kepada orang yang sudah diberikan vaksin. Sekarang tentu pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan inactive vaksin ya? Nah, bahwa yang disebut dengan inactive vaksin ini adalah di mana cara kerja inactive vaksin ini, yaitu dalam hal ini adalah vaksin COVID-19 yang berbasis teknologi ini seperti yang dikembangkan oleh Sinovac dan Sinopharm ini menggunakan bahan kimiawi ya, yang disebut dengan beta propilaton ya, untuk menonaktifkan virus several acute respiratory syndrome coronavirus generasi kedua dalam vaksin mereka ini ya. Jadi ini yang dikembangkan di dalam vaksin Sinovac dan Sinopharm ini ya, sehingga dengan demikian dapat membentuk antibodi seseorang setelah seseorang itu mengalami atau diberikan vaksin ya. Bahan kimia tersebut kemudian akan mengubah ya materi genetik dari vaksin, dari virus tadi yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh seseorang yang diberikan vaksin ya. Vaksin dari virus yang dinonaktifkan ini tidak dapat menyebabkan COVID-19 karena tadi sudah dilemahkan, kemudian secara kimiawi dia tidak akan berkembang biak, tidak akan mengembangkan diri, tidak menggandakan diri, tidak memperbanyak diri, sehingga virus tersebut sudah tidak bisa memberikan dampak kepada seseorang. Akan tetapi antibodi yang ada dalam tubuh seseorang itu memberikan respon, sehingga terbentuklah antibodi orang yang divaksin ini ya. Vaksin COVID-19 ini berbasis inactive vaksin ini memang tidak menghasilkan reaksi kekebalan sekuat vaksin lainnya ya, karena apa yang terjadi adalah vaksin ini harus diperkuat ya, agar memiliki kekuatan sama dengan jenis vaksin yang lainnya. Bahkan kekebalan yang dihasilkan mungkin tidak dapat bertahan lama ya, ada yang mengatakan sekitar 8 bulan saja. Oleh sebab itu Sinovac dan Sinopharm maupun Barat Biotech ini mengembangkan vaksin yang berasal dari India ini menggunakan adjuvan ya, dalam vaksin corona yang mereka kembangkan. Tujuannya adalah supaya vaksin tersebut bisa memberikan perlindungan kepada seseorang dalam jangka waktu yang lama, sehingga perlu dilakukan vaksinasi sebanyak 2 kali tadi ya, dalam rangka pemberian adjuvannya tadi ya. Nah, kemudian sehingga dapat menghasilkan respon kekebalan yang lebih kuat, lebih lama ya. Nah, jadi maka dikembangkan secara 2 tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua dalam rangka memberikan kekuatan kemudian waktu yang begitu panjang ketika seseorang itu divaksin ya. Namun perlu ketahui bahwa untuk memberikan kekebalan dalam jangka panjang, ya mungkin perlu menerima suntikan penguat setelah menerima vaksin COVID-19 yang tidak aktif tersebut. Ya tadi maka adjuvan itu ditambahkan dalam rangka untuk memperkuat atau memperpanjang dari fungsi vaksin yang disuntikan pada seseorang. Demikian penjelasan kami yang terkait dengan
inactive vaksin ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan berkaitan dengan pengenalan terhadap vaksin inaktif yang dipakai. Tentu ini juga akan memperkaya pengetahuan kita berkaitan dengan vaksinasi. Demikian, terima kasih.